Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, salam presisi. Pergerakan hari ini Polda Metro Jaya melaksanakan rilis tentang pengungkapan kasus ancaman pencemaran dan pemerasan melalui media elektronik yang akan disampaikan oleh Kasubdit 4 Direktorat Siber Polda Metro Jaya. Nanti beliau yang akan menjelaskan kronologis, kemudian modus operandi, kemudian motif dari pelaku, kemudian bagaimana pengungkapan ini bisa terjadi, dan ada berapa banyak korban yang sudah melaporkan. Dan hal ini merupakan bentuk komitmen dari Polda Metro Jaya seperti yang disampaikan oleh Bapak Kapolda Metro Jaya, bahwa Polda Metro Jaya berkomitmen untuk menjadi garda terdepan melawan berbagai kejahatan siber dan memastikan penegakan hukum tetap terjaga di ruang digital. Nah, untuk mempersingkat waktu, ya saya persilakan waktu dan tempat kepada Kasubdit 4 Direktorat Siber Polda Metro Jaya. Mohon izin, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya selaku Kasubdit 4 menjelaskan press release pengungkapan kasus yang telah dilakukan oleh Subdit 4 Direktorat Cyber Polda Metro Jaya. Pada hari ini kita telah mengamankan satu orang tersangka dengan inisial MD. Perkara yang kita persangkakan adalah pemerasan dengan pemerasan yang dilakukan melalui media online yang sering kita kenal juga dengan nama sextortion atau tindak pidana pemerasan yang disertai oleh ancaman penyebaran konten eksplisit atau intim atau seksual. Terhadap kejahatan dengan modus operandi ini sangat sering terjadi, namun tidak banyak korban yang mau melaporkan tindak pidana tersebut karena sangat sensitif. Terdapat konten-konten intim atau privasi pribadi yang dikirimkan oleh korban kepada pelaku. Terhadap pelaku dijerat dengan pasal 27B junto pasal 45 Undang-Undang ITE, yaitu tindak pidana pemerasan yang dilakukan melalui media elektronik. Modus operandi yang dilakukan oleh pelaku MD ini adalah berawal dengan membuka aplikasi media sosial yang bernama Bigo. Kemudian mengupload konten-konten yang menarik. Jadi dia berpura-pura seolah-olah menjadi sosok seorang perempuan yang cantik, membuat aplikasi sehingga nanti akan ada korban yang tertarik untuk berkomunikasi dan melakukan pertemanan. Setelah korban tertarik dan intens berkomunikasi, maka akan diarahkan berkomunikasi secara intens lagi melalui chat Telegram. Nah, melalui chat Telegram inilah pelaku akan mencoba melakukan video call. Handphone tersebut diarahkan ke video yang diputar dengan handphone lain, yang video tersebut memutar sosok seorang perempuan yang melakukan video yang bersifat vulgar dan mengajak korbannya juga untuk melakukan video call yang sifatnya pribadi atau intim, sehingga menunjukkan organ-organ intim daripada si korban. Setelah
video tersebut direkam oleh pelaku, maka pelaku akan secara intens mengirim video tersebut dan meminta sejumlah uang. Jika korban tidak menuruti apa yang diminta oleh pelaku, maka pelaku akan mengancam menyebarkan video tersebut kepada keluarga ataupun ke rekan-rekan terdekat korban. Jadi memang sebelumnya pelaku juga sudah melakukan profiling terhadap korban yang akan dia lakukan pemerasan. Terhadap laporan yang kami tangani ini, kerugian yang dialami korban kurang lebih senilai 2.500.000. Korban pelaku diamankan setelah kita melakukan penyelidikan. Pelaku di DTPKC ada di Sumatera Selatan. Selanjutnya tim Direktorat Cyber Polda Metro Jaya melakukan penangkapan terhadap saudara MD di Palembang, Sumatera Selatan. Pelaku MD juga melakukan kejahatan tersebut bersama dengan saudara kandungnya, kakak laki-lakinya yang berusia 27 tahun. Sementara masih kita akan lakukan penyelidikan lebih lanjut karena pada saat ditangkap DPO ini tidak berada di tempat. Dari pelaku kita amankan satu buah handphone, dua unit handphone yang digunakan oleh pelaku untuk menghubungi korban dan juga digunakan untuk melakukan video call oleh pelaku kepada korban. Kemudian beberapa rekening perbankan yang digunakan untuk menampung dana hasil kejahatan dan juga akun-akun media sosial yang digunakan oleh pelaku serta beberapa video vulgar yang digunakan oleh pelaku untuk mencari korban-korban. Selanjutnya saya tambahkan terakhir, peran daripada saudara MD yang kita amankan ini adalah yang pertama membuat akun media sosial Bigo yang bernama F yang digunakan untuk pertemanan kepada para korban dan juga digunakan untuk melakukan video live streaming dengan tujuan untuk mencari calon-calon korban yang akan diajak video call. Kemudian juga saudara MD ini adalah yang mengarahkan korban untuk mengirimkan uang setelah video-video korban dia simpan dan dia kirim. Kemudian juga dia yang membuat akun Telegram yang digunakan untuk mengunggah video vulgar yang digunakan untuk memeras korban dan juga menyiapkan sejumlah rekening yang akan menampung hasil daripada kejahatan tersebut. Nah, demikian informasi yang dapat kami berikan. Kami persilakan kepada Kasubdit Tepas. Ya, terima kasih Pak Kasubdit. Jadi rekan-rekan, pada kesempatan ini kami dari Polda Metro Jaya kembali menghimbau kepada seluruh masyarakat yang merasa jadi korban. Ini bukan masyarakat di khusus daerah DKI saja, bahkan yang di luar DKI, karena informasi dari penyidik dan hasil dari penyidikan bahwa terdapat puluhan korban baik yang dari wilayah DKI maupun di luar wilayah DKI. Ya, informasi hasil penyelidikan bahwa korban ini banyak, ada puluhan korban. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kasubdit bahwa
para korban ini enggan untuk melapor karena takut nanti identitasnya akan terbongkar atau tidak terjamin kerahasiaan dari privasinya dia. Sekali lagi kami sampaikan, Polda Metro Jaya akan menjamin kerahasiaan privasi saudara apabila saudara melaporkan segala bentuk tindak pidana, mengadukan segala bentuk kejahatan ke Polda Metro Jaya. Kami pastikan bahwa identitas saudara akan kami rahasiakan dan keamanan saudara pasti akan kami jamin. Jadi jangan ragu untuk melakukan membuat laporan, membuat pengaduan apabila saudara sudah menjadi korban pemerasan atau sextortion ini. Silakan melaporkan karena Direktorat Cyber Polda Metro Jaya siap untuk mengungkap dan membantu saudara untuk menangani perkara dan permasalahan saudara. Dan pada kesempatan ini juga kami menghimbau, ya, Bapak Kapolda Metro Jaya menghimbau kepada seluruh masyarakat agar mohon dengan sangat sekali selalu berhati-hati dalam melakukan aktivitas di ruang digital. Sekali lagi kami ulangi, Bapak Kapolda Metro Jaya selalu menekankan kehati-hatian dalam melakukan aktivitas di ruang digital pada masyarakat. Bijaklah memanfaatkan media sosial, terutama dalam aplikasi-aplikasi yang ada di media sosial, dalam bentuk apapun itu, mau sifatnya kencan, mau sifatnya perkenalan, mau sifatnya untuk persahabatan. Tolong berhati-hati dan bijaklah dalam menggunakan media sosial. Ya, kesempatan ini silakan bagi rekan-rekan yang ingin bertanya kepada kawan-kawan pendidik, kami persilakan. Tolong mic-nya Pak. Selamat sore, izin Pak, saya Winda dari TV One. Ini kan tersangka sudah ditangkap 1 orang gitu. Apakah dari hasil penyelidikan ini korbannya banyak dan berapa banyak pastinya? Kemudian untuk wanita yang identitasnya dicuri ini apakah dilakukan penyelidikan juga atau seperti apa? Terima kasih. Baik, terima kasih. Terhadap korban, kita sudah mendapatkan beberapa data. Jumlahnya belum bisa kami pastikan. Jadi terdapat puluhan korban yang sudah kami coba untuk menghubungi, namun memang hampir sebagian besar tidak mau melaporkan. Dan terhadap figur yang digunakan oleh pelaku, nanti juga kita akan berkoordinasi dan kita akan juga panggil sebagai saksi. Nah, kemudian apa sih yang melatar belakangi korban yang saat ini itu memberanikan diri untuk melapor? Yang saat ini, Bang. Masih. Ya, pada intinya ini subjektif ya, berani dan tidak. Yang pasti korban sebagian besar takut karena video privasinya itu ada pada pelaku. Jadi mereka takut informasi tersebut tersebar ke keluarganya atau mungkin yang sudah berkeluarga bisa diketahui oleh istrinya atau suaminya. Jadi hal-hal yang bersifat privasi ini kembali lagi ke unsur subjektif masing-masing korban. Saya Bang dari Kompas.com mau nanya juga tadi beberapa ini. Tadi sempat disebutkan juga kalau misalkan pelaku ini melakukan live streaming ya, dan kita tahu tadi ditampilkan mereka dia adalah cowok, dan bagaimana sih si pelaku ini melakukan live streaming. Nah, terus apakah dia juga memutar video seperti video call yang tadi disebutkan juga? Lalu apakah dia memang menyasar korbannya cowok-cowok saja atau memang ada korban-korban perempuan? Dan kenapa sih menurut pengakuan dia, kenapa hanya kalau misalnya cowok, kenapa dia menyasar cowok? Terima kasih.
Ya, terhadap perkara ini yang pasti figur yang digunakan adalah figur orang lain. Jadi pada saat melakukan streaming itu pun juga yang diputar adalah video orang lain juga. Dia akan mengutip video-video dari internet yang dia download dan itu dia gunakan di akun palsunya. Kemudian pada saat sudah intens berkomunikasi, dia akan melakukan video call. Nah, video call ini dia menggunakan dua handphone, yang satu untuk melakukan menghubungi korban, yang satu untuk menampilkan video. Jadi seolah-olah itu adalah real atau asli, padahal sebenarnya itu adalah rekaman video yang diputar dan ditampilkan melalui video call kepada korban. Jelas ya, Mas ya?